Setelah sudah selesai rehabilitas, alhamdulillah itu betul-betul clean. Clean, ganjanya clean? Clean segala macam. Oke. Alam itu Jakarta terasa berbeda. Udara tidak dingin, tidak juga hangat, tapi cukup ganjil untuk membuat seorang penyidik seperti saya, Fendi Nugroho, merasa ada yang tak beres. Di meja kerja, kopi yang tadinya panas kini menjadi pahit dan dingin. Lalu telepon berdering. Suaranya bukan sekadar alarm biasa. Itu suara Kapolres Danu Wiratama. Nada suaranya tegas, tapi menyimpan tekanan. Fendi, ke kantor sekarang. Ada kasus khusus, tangani langsung. Jangan tanya lewat telepon. Sebagai penyidik senior di Polda Metro, saya tahu kalimat seperti itu tak datang sembarangan. Apalagi jika jam sudah mendekati tengah malam. Sesampainya di kantor, suasana mencekam. Lampu lorong hanya setengah menyala. Saya dibawa masuk ke ruang rapat kecil. Di sana, Kapolres sudah duduk bersama Kompol Rendra dan AKP Satrio. Di hadapan mereka, sebuah map coklat terbuka. Isinya membuat saya diam beberapa detik. Foto tahanan, Amar Zoni. Nama itu sempat ramai di media, tapi saya pikir kasusnya sudah berlalu. Kami temukan sabu di bawah tempat tidurnya di Rutan Salemba, kata Kapolres. CCTV rusak, tak ada saksi. Dan semua laporan datang terlalu cepat, terlalu rapi. Hidung saya mencium satu hal, jebakan. Saya bertanya, kenapa saya? Danu menatap saya dalam-dalam. Karena kamu satu-satunya yang tidak bisa dibeli. Ucapan itu bukan pujian, itu peringatan. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar barang bukti dan sel rusak. Saya angguk, saya tangani Pak. Tapi malam itu, saya belum tahu. Langkah saya bukan menuju penyidikan biasa. Ini bukan sekadar kasus narkoba. Ini adalah awal dari medan perang, dan saya baru saja membuka gerbangnya. Tapi saya belum tahu siapa sebenarnya yang berdiri di balik jeruji itu, dan siapa yang justru memegang kunci dari luar. Langkah pertama saya membawa saya ke tempat yang dingin, lembab, dan menyimpan terlalu banyak rahasia, Rutan Salemba. Malam itu, saya tiba menjelang subuh. Penjara tampak sunyi, tapi bukan karena damai, justru seperti menyembunyikan sesuatu. Petugas jaga malam, Bribka Yudi, pucat saat melihat saya. Saya cuma ganti shift Pak, gak tahu apa-apa, katanya terbata. Tapi saya sudah lama di kepolisian. Kalimat itu justru membuat saya curiga. Saat saya minta petugas sebelum dia, jawabannya lebih ganjil lagi. Sudah pulang, katanya mendadak sakit. Saya turun ke sel tempat Amar ditahan. Ukuran 3 x 3 meter, ranjang besi, lantai kusam. Tapi ada yang mengganggu. Di bawah ranjang ditemukan serbuk putih dalam plastik bening. Yang aneh, tidak ada bekas tanah, tidak ada jejak. Terlalu bersih. Seolah benda itu ditaruh dengan niat agar ditemukan. CCTV di luar mati. Kabelnya terlepas halus, bukan rusak, tapi disengaja. Saya tanya siapa yang pertama kali melihat barang itu. Saya Pak, kata petugas bernama Taufik. Tapi ia mengaku bingung karena saat apel sore semuanya kosong. Saya pelajari laporan resmi, terlalu cepat, terlalu sempurna. Bahkan nama petugas, waktu temuan, kronologi, semuanya seolah disiapkan sebelumnya. Saya menghela nafas panjang. Kalau ini jebakan, gumam saya, berarti ada yang bermain dari dalam. Tapi sebelum saya bisa memeriksa lebih jauh, ponsel saya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kalimatnya dingin, berhenti menyelidiki, ini bukan urusanmu. Dan saat saya menoleh ke lorong kosong, samar terlihat bayangan seseorang yang sedang mengawasi. Tapi dalam hitungan detik, lenyap. Saya kembali ke rutan esok harinya. Kali ini saya tak mencari bukti fisik, tapi suara, bisik-bisik napi. Nama-nama yang tak tercatat. Dari daftar penghuni Blok Amar, satu nama menarik, Bagas Hidayat. Mantan bandar besar, sekarang dijuluki penasehat oleh napi muda. Saya minta izin interogasi. Ruangnya sempit, hanya kursi dan dinding lembab. Bagas menatap saya lama. Polisi macam apa kamu ini? Tanyanya sinis. Saya jawab tegas, yang masih percaya kalau keadilan belum mati. Dia tersenyum,
Tapi bukan senyum ramah, lebih seperti menguji saya. Lalu saya tunjukkan foto CCTV rusak. Saya tanya, siapa yang masuk ke ruang kontrol malam itu? Bagas menunduk, bukan napi. Seseorang berseragam, langkahnya berat, sepatu taktis ukuran besar. Cuma ada satu orang di sini yang jalannya seberat itu. Saya mendekat. Siapa? Bagas membuang wajah. Namanya sering disebut-sebut kalian, Rendra. Napas saya tercekat. Kenapa dia lakukan itu? Bagas menjawab pelan, karena ada bayaran besar. Dan mungkin ada yang ingin pastikan Amar gak bisa bicara lagi. Ucapannya seperti pisau, tajam, dalam. Saya diam. Kalau benar Rendra terlibat, ini bukan sekadar pelanggaran disiplin, ini pengkhianatan terhadap institusi. Tapi nama Rendra mungkin bukan akhir, karena Bagas menyebut satu nama lagi, dan itu membuat darah saya membeku. Pagi itu, saya kembali ke Polres, tapi bukan untuk menyampaikan temuan. Justru, saya dipanggil ke ruang Kapolres. Di dalam sudah duduk Rendra dan Satrio. Wajah Rendra datar, tapi matanya menyimpan sesuatu. Danu bicara pelan, "Fendi, ada laporan. Data penyidikan bocor ke media. Detailnya cocok dengan dokumen yang kamu pegang." Saya menahan emosi. "Itu tidak mungkin, Pak. Saya tidak pernah menyebarkan apapun." Rendra menimpali, lembut tapi menusuk. "Mungkin kamu bicara tanpa sadar. Kamu sering keluar kantor akhir-akhir ini." Saya mengepalkan tangan di bawah meja, tapi saya tahu ini sudah disusun. Kapolres memutuskan, saya dinonaktifkan dari tugas penyidikan. Dunia terasa runtuh. Saya yang sedang mengungkap konspirasi, kini difitnah jadi penyebar rahasia. Tapi di luar kantor, saya didekati Lestari, wartawan harian Metro Aktual. Ia menyerahkan flash disk kecil. "Ini suara Rendra," katanya pelan. "Pastikan barang itu ditemukan malam ini. Kabarin media." Saya dengarkan rekaman itu malamnya. Tangan saya bergetar, bukan karena takut, tapi marah. Bukti sudah di tangan, tapi belum cukup. Saya butuh saksi, bukti fisik, dan cara untuk membuat semuanya terbongkar. Dan di saat itulah saya sadar, saya bukan lagi polisi yang menyelidiki kasus. Saya target utama dari konspirasi yang lebih besar dari yang saya bayangkan. Saya tak punya banyak waktu. Malam itu, surat perintah penangkapan saya ditekan. Tuduhan membocorkan data negara. Saya kabur. Dibantu Lestari, saya menghilang dari sistem, bergerak dalam bayangan. Kami berpindah tempat, menghindari pelacakan sinyal. Satu-satunya tempat yang bisa saya percayai adalah rumah dinas Kapolres Danu. Di sana saya diperingatkan, Rendra bukan sekedar pemain, dia dijaga orang besar. Kalau kamu mau teruskan ini, kamu bukan cuma lawan oknum, kamu lawan sistem. Saya mengangguk. Kalau sistemnya busuk, saya akan jadi pembusuknya. Tapi ancaman tak menunggu lama. Rumah Danu diserbu, tembakan, api, dan pengkhianatan. Danu gugur di tempat. Tapi sebelum nafas terakhirnya, dia berkata, "Teruskan Den, jangan biarkan mereka menang." Saya dan Lestari kabur dalam hujan, di antara suara sirine dan jeritan. Kami tidak hanya kehilangan atasan, kami kehilangan satu-satunya pelindung dalam sistem yang ingin membunuh kami. Dan malam itu, kami bersumpah, kalau sistem tak mau berubah, maka kami akan membakarnya dari dalam. Dengan identitas palsu bernama Arga Santoso, saya menyusup ke pos Satrio di Tanjung Barat. Berbekal seragam fiktif dan surat tugas palsu dari Direktorat Intelijen Pusat, saya mengaku sedang menyelidiki dugaan kebocoran data internal. Raut wajah Satrio berubah seketika. Senyumnya mengendur, matanya mengerut. "Ada laporan dari siapa?" tanyanya curiga. Saya menjawab tenang, "Sumber rahasia, tapi namanya familiar dengan Bapak." Satrio diam beberapa detik, lalu kalimatnya membuat saya ingin muntah. "Kalau kamu mau selamat, jangan terlalu bersih di tempat yang kotor. Biasanya yang bersih duluan dikubur." Saya keluar dengan alat perekam penuh suara ancaman.
bukti tambahan. Tapi saya tahu, itu belum cukup. Saya butuh komunikasi digital. Saya hubungi Arifin, sahabat lama saya dari divisi siber. Malam itu, ia datang dengan laptopnya. Tangannya cepat seperti biasa. Gue bisa buka jaringan internal, tapi kita butuh waktu. 2 jam kemudian, kami temukan file audio. Suara Rendra jelas terdengar. Pastikan Amar tetap di blok itu. Jangan pindah. Tunggu perintah dari Handoko. Nama itu, nama yang disebut Amar dari balik sel. Dan sekarang, saya yakin, ini bukan lagi soal Amar. Ini soal operasi besar, jauh di atas pengetahuan publik. Dan targetnya bukan cuma satu. Pagi itu saya menerima panggilan dari Satrio. Suaranya dingin. Kita perlu bicara, Fendi. Lokasinya, gudang kosong di Cawang. Saya tahu, itu bukan sekedar ajakan. Itu eksekusi. Tapi, saya datang. Karena musuh terbesar harus dihadapi di medan mereka. Di dalam, saya melihat 3 sosok, Satrio, Handoko, dan Brigjen Arman Tirtayasa, pemimpin pengawasan internal Mabes. Di luar dugaan, dia sendiri ikut campur. Arman berbicara dengan nada penuh kekuasaan. Benar dan salah itu relatif, Fendi. Yang berkuasa menentukan mana kebenaran. Saya tak gentar. Kalau begitu, saya akan buktikan kebenaran bisa lebih tinggi dari pangkat. Mereka tertawa, lalu memberi perintah. 2 pria bersenjata menyeret saya ke belakang. Tapi, sebelum pelatuk ditarik, tembakan terdengar. Salah satu dari mereka roboh. Lestari muncul dari balik tembok dengan pistol gemetar. "Lari, Fendi!" Kami kabur ke mobil milik Arifin yang sudah menunggu. Di tengah hujan dan peluru, saya sadar permainan ini tak bisa lagi dilakukan dari dalam. Kami harus hantam mereka dari luar, satu persatu, dengan bukti, dengan publik, dan untuk itu, kami butuh satu ledakan besar yang bisa membongkar semuanya sekaligus. Malam itu, dalam persembunyian di rumah tua milik Arifin, kami dikagetkan oleh ketukan pintu. 3 kali, pelan tapi berat. Saya buka, ternyata Rendra, lari dari tahanan, luka di lengan, wajah penuh debu dan darah. Saya tahu saya salah, Den, katanya lemah. Tapi mereka juga khianati saya. Mereka mau saya hilang, tapi saya selamatkan ini. Dari sakunya, dia keluarkan flash disk biru, isi video rapat rahasia Arman, Handoko, dan para pejabat lain. Mereka menyusun jebakan Amar dan bahkan rencana menghapus barang bukti di laboratorium forensik. Sebelum kami sempat membuka file itu, deru mobil terdengar. Lestari mengintip keluar. Mereka datang. Terlalu cepat, kami kabur lewat pintu belakang dan dalam kekacauan itu, rumah Arifin dibakar. Saya tak tahu nasibnya, tapi data dan nyawa kami masih aman. Kami mengungsi ke Sarua, rumah panggung milik teman Danu. Di sana, kami menyusun langkah terakhir. Video itu harus menyebar, harus masuk ke media nasional, harus jadi pukulan telak ke sistem. Dan saya tahu, jika video itu bocor, maka hidup saya sudah tak punya harga. Kami tak sempat tidur, laptop Lestari menyala, proses unggahan berjalan. Uploading 95% katanya. Tapi suara helikopter sudah terdengar. Mereka temukan lokasi kami. Pintu rumah diterjang. Satrio masuk bersama pasukan bersenjata. Turunkan senjata. Tapi saya tidak tunduk. Lestari menekan tombol akhir. Uploading completed. Saya tembak lampu, ruangan gelap. Kami kabur di tengah hujan. Rendra tetap di dalam, menahan pasukan agar kami bisa lolos. Ledakan terdengar dari belakang, rumah terbakar, dan saya tahu Rendra tak keluar. Di tengah hutan pinus, kami menerima notifikasi. File uploaded successfully, shared to 37 media platforms. Saya menatap langit yang gelap. Lestari memeluk laptopnya sambil menangis. Kita berhasil, Den. Tapi jauh di Jakarta, Brigjen Arman menatap layar besar dan berbisik ke Handoko. Gunakan rencana terakhir. Malam itu, saya berdiri di podium Mabes Polri, seragam lengkap. Wajah-wajah wartawan menatap, lampu kamera menyala.
Di sisi saya, Amar Zoni, kini bebas. Di belakang saya, Handoko dan Kombes Andika di borgol, di kursi pesakitan. Saya bicara lantang. Berdasarkan bukti dan pengakuan, Saudara Amar Zoni tidak bersalah. Yang bersalah adalah sistem yang membiarkan kebusukan berkembang di dalamnya. Wartawan terdiam, kamera tak berhenti, tapi saya tidak puas. Saya hanya ingin satu hal, keadilan berdiri tegak. Setelah konferensi pers, saya menemui keluarga Amar. Ia menatap saya dengan mata berkaca. Kalau semua polisi seperti Bapak, mungkin negeri ini akan lebih tenang. Saya hanya tersenyum. Saya hanya ingin seragam ini kembali punya arti. Tapi saya tahu, ini belum akhir. Di dunia yang penuh pangkat dan pengkhianatan, kebenaran hanya menang hari ini. Besok, musuh akan menyusun ulang kekuatannya. Tapi, selama masih ada satu orang yang berani, perang ini belum kalah. Dan nama saya, Fendi Nugroho, penyidik yang memilih tetap berdiri meski harus sendirian.